Dari topik pilihan perbankan Bicap, pemirsa berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan masih dari perbankan Bicap. Ada BBRI yang baru saja merilis kinerja mereka di kuartal ketiga di 2022. Di mana kinerja PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI hingga kuartal ketiga 2022 mencatatkan kinerja yang cemerlang. BBRI berhasil membukukan laba bersih melesat di 103,3% secara year on year. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI berhasil membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp39,15 triliun. Capaian tersebut melesat 103,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp19,25 triliun. Adapun pertumbuhan laba ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga di Rp115,25 triliun. Pendapatan ini tumbuh 9,19% year on year dari Rp105,54 triliun pada posisi September 2021. Sementara itu beban bunga menyusut menjadi Rp18,74 triliun per September 2022 dari sebelumnya Rp22,58 triliun. Akibatnya pendapatan bunga bersih atau net interest income BBRI meningkat menjadi Rp96,5 triliun secara konsolidasian dari sebelumnya Rp82,95 triliun. Total aset yang dimiliki BBRI secara konsolidasi naik dari Rp1.678,09 triliun pada posisi 31 Desember 2021 menjadi Rp1.684,6 triliun hingga akhir September 2022. Total kas dan setara kas BBRI mencapai Rp161,15 triliun per September 2022, turun dari sebelumnya Rp162,56 triliun per September 2021. Dari sisi rasio keuangan, rasio kredit bermasalah non-performing loan, BBRI secara bank only tercatat berada di level 3,14% dan 0,87% net. Adapun loan to deposit ratio meningkat menjadi sebesar 88,92% dari semula 83,05%. Untuk margin bunga bersih atau net interest margin dan beban operasional terhadap pendapatan operasional, BBRI mencatatkan rasio masing-masing sebesar 7,23% dan 62,59% pada posisi per 30 September 2022. Dari berbagai sumber ada Channel. Ya, kinerja yang positif di kuartal ketiga tampaknya tidak mampu mendongkrak pergerakan saham BBRI di sepanjang perdagangan hari ini karena sudah mengalami penguatan signifikan sebelumnya. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 4580, kemudian langsung mengalami koreksi di 4520 pada pukul 10, 4520 dan 4500 di 1040. Kemudian di penutupan sesi pertama pada siang tadi di 4540 dan di pembukaan sesi kedua untuk dari BBRI ada di 4510. Kemudian di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, saham BBRI kembali mengalami tekanan, ditutup di level 4520 melemah di 1,31% dan tadi level terendah sempat menyentuh di 4490 dan level tertinggi di 4610. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BBRI dalam beberapa bulan terakhir, pemirsa. Di Juni masih bergerak di 4.480-an, kemudian mengalami koreksi 4.100-an dan 4.040 pada perdagangan Juli. 4.040 merupakan level terendah sepertinya di sepanjang 6 bulan terakhir, namun di Agustus, September, dan Oktober BBRI kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa. Di Oktober sempat di 4640, sementara di perdagangan November sebenarnya sempat menyentuh ke 4690. Sementara secara year to date di sepanjang 2022, BBRI sempat menyentuh di 4940. Bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio dari BBRI di 13,88 kali, PSR-nya di 3,58 kali, PBV di kisaran 2,43 kali, sementara VCFR minus di 21,67 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.